Halo anak-anak, kembali lagi sama Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Yang sebelumnya kemarin kita udah belajar mengenai cara menentukan nilai dari sin, cos, dan tangen suatu sudut ya. Nah, kali ini ada yang disebut dengan sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu dia disebut istimewa karena diperoleh melalui perhitungan sederhana. Perhitungan sederhananya seperti apa nanti kita lihat. Sebelumnya, seperti kita tahu, ini adalah diagram Kartesius ya. Diagram Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y, dan ada bilangan positif dan negatif. Di bagian sini, di kuadran 1, itu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya adalah positif ya. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian dari kuadran 2 itu adalah dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nilainya ini yang sumbu X-nya itu adalah negatif, terus sumbu Y-nya dia positif ya, karena ke atas. Kemudian yang di sini adalah kuadran 3, yaitu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nilai X dan Y-nya dia sama-sama negatif ya, karena X-nya ke kiri dan Y-nya ke bawah, jadi semuanya nilainya negatif. Kemudian yang di kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai di sini 360 derajat ya. Kan kemarin kita udah belajar kalau satu putaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Berarti kalau dia kembali lagi ke 0, besarnya yang di sini adalah 360 derajat. Nah, di kuadran 4 ini nilai X-nya positif dan nilai Y-nya adalah negatif. Di kuadran 1 itu terdapat sudut istimewa, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90. Di kuadran 2, sudut istimewanya ada 120, 135, 150, dan 180. Di kuadran 3, sudut istimewanya ada 210, 225, 240, dan 270. Lalu di kuadran 4 ada 300, 315, 330, dan 360. Kita akan menggali lebih dalam sudut istimewa yang ada di kuadran 1 dulu ya. Yang pertama adalah 0 derajat. Nah, misalkan di sini ada sebuah segitiga, lalu sisi yang di bawah ini kita sebut sebagai sisi A, lalu di sini kita sebut sebagai sisi B, dan sisi miringnya kita berikan nama R. Lalu di sini adalah sudut 0 derajat. Kalau 0 derajat itu kan berarti sudutnya 0, berarti kan tidak ada ya. Nah, dari yang R ini, yang titiknya di sini, kalau 0 derajat kan berarti dia menyusut, mengecil, sampai dia berhimpit dengan sisi A ya. Sehingga nanti dia kan akhirnya menjadi satu garis lurus, karena R-nya itu berhimpit dengan A. Kenapa? Karena ya dia sudutnya 0 derajat gitu. Nah, sehingga kalau ditanya terus B-nya panjangnya berapa? Ya B-nya 0 karena R-nya berhimpit dengan A. Sehingga nilai R itu panjangnya sama dengan panjang A dan nilai B sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai dari sin 0 derajat, kita bisa pakai rumus yang kemarin Ibu udah kasih tahu, sin demi, kosami, dan tandesa. Nilai sin dari 0 derajat yaitu sisi di depannya adalah B dan sisi miringnya adalah R. Di mana kita ingat di sini B-nya itu nilainya adalah 0 dan R sama dengan A. Jadi 0 dibagi R, perlu diingat 0 dibagi angka berapapun itu hasilnya adalah 0. Kalau angka berapapun dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi itu diingat-ingat ya. Kemudian untuk nilai cosnya itu adalah sisi samping dibagi miring, di mana sisi sampingnya adalah A dan miringnya adalah R. Lalu kita lihat di sini, ternyata nilai A itu sama dengan R, sehingga nilai cos untuk 0 derajat itu adalah R per R.
yaitu sama dengan 1. Lalu untuk tan 0 derajat, tan desa, yaitu depan dibagi samping, di mana sudut di depan 0 derajat adalah B, dan sisi di sampingnya adalah A. Jadi B per A, di mana B-nya adalah 0, dan A-nya ya tetap A gitu ya. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kalau 0 dibagi angka berapapun, dia nilainya adalah 0 ya. Sama kayak yang sin, 0 dibagi R, atau 0 dibagi A, 0 dibagi berapapun nilainya adalah 0. Selanjutnya ada sudut untuk 30 derajat dan 60 derajat. Misalkan di sini ada sebuah segitiga sama sisi. Sebelumnya kita tahu bahwa segitiga sama sisi atau segitiga pada umumnya dia memiliki sudut dalam sebesar 160 derajat. Jadi yang maksud sudut dalam ini ya, di dalam segitiga ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, karena ini adalah sebuah segitiga sama sisi, otomatis yang sama itu bukan hanya semua sisinya panjangnya sama ya, tapi semua sudutnya juga besarnya sama, sehingga 180 dibagi sudutnya ada 3, maka besar ketiga sudutnya itu sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, dari segitiga sama sisi ini, kita bisa tarik garis dari sini yang simetri gitu. Jadi yang di sini tadi kan 60 derajat, karena dia dibagi 2, jadi yang sebelah kiri 30 dan yang sebelah kanan 30. Lalu kita pisah satu segitiga aja biar lebih mudah untuk mengamati ya. Nah, ini kita pisah. Misalkan segitiga sama sisi yang di awal tadi, panjang sisinya itu 2 cm, bukan 2 cm, 2 satuan panjang. Jadi satuan panjangnya bisa senti, bisa kilo, bisa meter, pokoknya 2 satuan panjang gitu ya. Sehingga untuk segitiga di sini nilai B-nya itu belum diketahui karena kan B ini tadi kan di sini masih ada segitiga gini ya tadi ya. Ya kita ketahui adalah sisi-sisi yang A di sini, lalu miringnya, dan yang miring sini panjangnya adalah 2 satuan panjang. Semua sisinya sama panjang karena ini adalah segitiga sama sisi. Sehingga nilai R-nya adalah 2 satuan panjang dan A-nya adalah 1 karena tadi dibagi 2 ya. Adalah 1 dan nilai B-nya belum diketahui, sehingga kita perlu mencari nilai B terlebih dahulu menggunakan Pythagoras. B kuadrat sama dengan akar R kuadrat dikurangi A kuadrat, yaitu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 4 dikurangi 1 adalah akar 3. Jadi nilai dari B itu adalah akar 3 ya. Nah, untuk mencari sin dari 30 derajat dulu di sini. 30 derajatnya diperhatikan ya, dia ada di sini. Maka sisi di depannya adalah A. Dan dibagi sisi miring yaitu R. Di mana kita tahu tadi A itu panjangnya adalah 1 dan R panjangnya adalah 2. Sehingga nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Kemudian untuk nilai cos, sisi di samping 30 derajat ini adalah B. Jadi B per R, di mana B tadi kita udah cari menggunakan Pythagoras, nilainya adalah akar 3 dan R-nya adalah 2. Atau bisa kita ubah bentuknya menjadi setengah akar 3. Lalu untuk nilai tangan 30 derajat, itu adalah depan dibagi samping, di mana di depan 30 derajat itu adalah A, dan sisi sampingnya adalah B, jadi A per B. Kita lihat di sini nilai A adalah 1 dan B-nya adalah akar 3. Nah, karena dia itu kan akarnya, yang penyebutnya itu akar 3, maka kita harus rasionalkan agar penyebutnya itu bukan akar. Nah, cara merasionalkannya dengan kita kalikan akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3 adalah 1 akar 3 dan akar 3 dikali hasilnya. Jadi kita bisa sederhanakan dengan 1/3 akar 3.
Selanjutnya untuk yang 60 derajat. Masih sama seperti yang tadi, menggunakan segitiga yang sama untuk sudut 30 dan 60 derajat. Dan kita tadi udah mencari nilai B-nya yaitu akar 3. Kita perhatikan di mana letak sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat ada di sini. Berarti sisi di depannya bukan yang A lagi ya. Sisi di depan 60 derajat itu adalah yang B, bukan yang A ya. Jadi nilai dari sin 60 derajat adalah depan B dibagi miring R, di mana B-nya adalah akar 3/2, atau bisa ditulis setengah akar 3. Lalu untuk cos 60 derajat, sisi di samping 60 derajat itu bukan lagi yang B, tapi yang A. Jadi diperhatikan benar-benar sudutnya itu ada di mana. Lalu dilihat yang mana yang sisi depan, di mana yang sisi samping. Di sini nilai dari cos 60 derajat adalah A per R, di mana A-nya adalah 1 dan R-nya adalah 2. Lalu untuk nilai tangen 60 derajat, sisi depan dibagi samping yaitu B per A, akar 3/1. Semua yang dibagi 1 adalah nilai itu sendiri, jadi nilainya adalah akar 3. Selanjutnya untuk sudut 45 derajat. Nih, misalkan terdapat sebuah persegi. Persegi itu berarti semua sisinya sama panjang ya. Dengan panjang sisi 1 satuan panjang. Kemudian, nah ini ada persegi AB, jadi lalu ditarik garis dari B ke D. Sehingga terbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi tegak di depan dan di samping sudut itu sama panjang. Nah, maksudnya itu ini ya, karena dia tadi kan persegi, jadi semua sisinya ini kan sama panjang. Kalau ditarik garis dari B ke D, jadi kan yang BA dan BD ini kan, BA dan AD ini kan panjangnya sama ya, karena ini tadi adalah dari persegi. Nah, kalau sudut-sudut dalam persegi itu kan siku-siku semua ya. Di sini siku-siku, yang C juga siku-siku, D siku-siku, D juga A-nya siku-siku. Nah, kalau ditarik garis dari B ke D, kan ini kebelah jadi 2 ya. Ini yang siku-sikunya. Sehingga sudut di segitiga ABD ini tinggal, yang sudut B-nya tinggal 45 derajat, yang D-nya juga tinggal 45 derajat. Dan panjang BA dan juga panjang AD ini adalah sama panjang karena berasal dari persegi. Nah, kita harus mencari nilai dari BD karena panjang BA tadi adalah 1 satuan, begitu juga untuk AD adalah 1. Yang belum diketahui adalah panjang BD, kita cari menggunakan Pitagoras. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu adalah akar 2. Untuk mencari nilai dari sin 45 derajat, sisi depan dibagi miring. Bisa pakai 45 derajat yang ini atau yang ini ya, sama aja. Sisi di depannya adalah, ini panjangnya 1, dan juga sisi miringnya adalah BD, yaitu akar 2. Jadi nilai dari sin 45 adalah 1 per akar 2. Lalu untuk nilai cos 45 derajat, samping dibagi miring. Sisi sampingnya sama, yaitu 1 satuan panjang, dibagi miringnya itu akar 2. Lalu untuk nilai dari tangan 45 derajat, depan dibagi samping, yaitu 1 dibagi 1. Nilainya adalah 1. Selanjutnya adalah sudut 90 derajat yang ada di kuadran 1. Nah, sama seperti sudut 0 derajat, sudut 90 derajat itu sejajar dengan sumbu Y. Kenapa ya ini? Jadi kita lihat di sini, misalkan ada sebuah segitiga ya. Segitiga, kemudian dari TA ke C ini adalah sisi A, kemudian di sini ada sisi B, dan yang miring adalah sisi R. R itu berhimpit dengan B.
dan panjang A adalah 0 satuan panjang. Nah, biar lebih jelas, bentar. Biar lebih jelas, Ibu putarkan ini. Nah, jadi yang sisi yang A tadi, sisi yang dari AC tadi, dia tuh kan biar 90 derajat, jadi dia tuh semakin mendekati ke sumbu Y sampai dia berhimpit dengan sumbu Y. Itu maksudnya yang ini tadi ya. Nah, jadi yang ini ditarik sampai membentuk 90 derajat, yaitu berhimpit dengan sumbu Y, sehingga panjangnya A ini adalah 0 karena dia kan ditarik ke sini sampai dia sejajar dengan sumbu Y. Sehingga ini perlu diingat, panjang R itu sama dengan titik di sumbu Y atau sama dengan panjang B, dan juga panjang dari sisi A dia nilainya adalah 0 karena ini dia sampai ke sumbu Y kan berarti nggak ada panjangnya yang A gitu ya, atau 0. Nah, nilai dari sin 90 derajat berarti adalah depan dibagi miring, di mana sisi di depannya itu adalah B dan miringnya adalah R. Lalu diingat bahwa nilai B itu adalah sama dengan R, sehingga nilai dari sin 90 derajat adalah R per R, yaitu 1. Lalu untuk cos 90 derajat, sisi samping dibagi miring. Nah, sisi sampingnya adalah A, dibagi miringnya adalah R, di mana A-nya nilainya adalah 0 dan R adalah sama dengan R atau Y atau B ya. Tergantung nanti nilainya berapa. 0 dibagi angka berapapun nilainya adalah 0. Jadi nilai dari cos 90 derajat adalah 0. Lalu untuk tan 90 derajat, sisi depan dibagi samping. Di depannya adalah B, lalu di sampingnya adalah A. Di mana nilai A tadi adalah 0 kan. Nah, angka berapapun yang dibagi dengan 0, dia itu tidak terdefinisi. Karena ya coba aja dihitung di kalkulator ya. Angka berapapun kalau dibagi 0 pasti dia tidak terdefinisi. Nah, kalau 0-nya yang di atas nilainya 0. Oke. Sebagai PR nanti kalian tolong cari dan buat tabel sudut istimewa untuk kuadran yang satu kan tadi udah dicari tuh, tinggal kalian bikin aja di tabel. Jadi sin, cos, tan, lalu sudutnya ada 0, 30, 45, 60, 90. Nah, nilainya berapa? Nilai dari cos 0, sin 0, tan 0, dan seterusnya dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Kuadran 1 ada ini tadi yang udah kita cari, lalu kuadran 2 yang udah Ibu sebutkan tadi, dan kuadran 3 dan 4. Nanti tolong dikumpulkan, dikirimkan ke WA Ibu gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke kuadran-kuadran. Jadi, nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Kita perhatikan di kuadran 1. Di kuadran 1, itu nilai sin, cos, dan tangen itu semuanya positif. Lalu di kuadran 2, itu yang positif cuma sin. Jadi untuk nilai cos dan tangen, dia nanti nilainya akan negatif. Lalu untuk di kuadran 3, yang positif itu hanya tangen. Jadi nilai sin dan cosnya yang negatif. Lalu di kuadran 4, yang positif itu hanya cos. Berarti sin dan tangennya dia negatif. Nah, untuk mengingat kita bisa menggunakan singkatan ini ya. Semanis cinta tanpa kosmetika. Jadi di kuadran 1 semua positif, lalu sinus positif, tan positif, dan cos positif. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita coba lihat di kuadran 2. Di kuadran 2 misalkan 150 maksudnya. 150 itu ada di kuadran 2 ya, karena masih berada di antara 90 dan 180. Nah, kita ingat lagi kemarin gimana cara melihat nilai sudut itu ya. Kalau dia berputarnya
berlawanan dengan jarum jam berarti nilainya apa? Kalau dia searah dengan jarum jam, dia nilainya adalah apa gitu ya. Kalau dia perputarannya itu berlawanan dengan jarum jam berarti nilainya positif kayak gitu kan. Nah, nilai dari 180 derajat itu berarti dari 0, misalkan 150 derajatnya di sini gitu. Nah, kita lihat lagi di kuadran 2, yang positif itu hanya sin. Jadi kalau ditanyakan cos dari 150 itu berapa, yang perlu dipastikan berarti dia nilainya adalah akan negatif karena berada di kuadran 2. Di kuadran 2 selain sin, dia nilainya akan negatif. Nah, lalu untuk mencari di kuadran 2, kita cari berapa kurangnya. Berapa kurangnya dari 180. Misalkan kalau ini 150 berarti 150 itu berapa sih kurangnya dari 180? Berarti kan kurang 30 derajat. Nah, jadi nilai dari cos 150 itu sama dengan nilai dari negatif cos 30. Gitu. Lalu nanti tinggal dilihat aja yang di tabel yang kita udah cari nilai dari cos 30 itu berapa. Nilai dari negatif cos 30 adalah negatif setengah akar 3 gitu ya. Nah, lalu ini contoh untuk di kuadran 3. Di kuadran 3 misalkan Ibu pakai 225. Ini contoh aja ya. 225 itu kan berada di 180 dan 270. Kita perhatikan di kuadran 3 nilai yang positif itu hanya tan. Jadi untuk nilai cos dan sin, dia nilainya adalah negatif kan. Nah, bisa dipastikan di sini berarti nilai dari cos 225 adalah negatif. Lalu berapa lebihnya? Berapa lebihnya itu berarti berapa lebihnya dari 180 ya? Berarti kita bisa cari dengan cara 225 dikurangi 180, nilainya adalah 45. Kita tulis dulu dia negatif cos 45. Cos 45 tadi nilainya adalah setengah. 1/2 ya. 1/2 ya ini maksudnya. Negatif 1/2. Lalu yang di kuadran 4, misalkan 330. Nah, kita lihat di sini kalau kuadran 4 nilai cosnya positif, berarti kita bisa pastikan nilai dari cos 330 derajat nilainya adalah positif. Nah, lalu yang diperhatikan lagi itu berapa kurangnya. Berapa kurangnya itu dari 360. Jadi 360 dikurangi 330 itu kan hasilnya 30. Nah, jadi nilai dari cos 330 itu sama dengan nilai dari cos 30, yaitu setengah akar 3. Oke. Yang perlu diingat ini tadi ya, kalian bisa pakai rumus ini semani sinta tanpa kosmetika. Lalu untuk di kuadran 2 kita lihat berapa kurangnya dari 180. Kalau di kuadran 3 berapa lebihnya dari 180. Nah, kalau di kuadran 4 itu udah berapa kurangnya dari yang 360. Nah, ini ada 3 soal untuk latihan, silakan dikerjakan. Tidak perlu dikumpulkan, tapi minggu depan akan kita bahas bareng-bareng aja ya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin mencoba membahas juga boleh. Silakan dikerjakan dan selamat belajar. Terima kasih.